Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas, jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafaz yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, kata Allah, bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas, makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus dalam salat kita, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas, lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah, suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu ilman aw hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan berhukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda, segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan, kita lagi misalnya di bandara atau terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit, jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda, segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah, tahu-tahu kok pingin baca Quran, segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda, segera berwudu kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi pingin ngaji, ikut ngaji, ya. Jangan tunda-tunda. Terbetik saya ingin ikut pengajian Ustaz, ingin ikut pengajian Syekh, berangkat, jangan tunda-tunda. Itulah namanya berlomba dan berusaha.